kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah sebelum kami mengatakan Absalain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami yang mendengarkannya, dan lembutkan hati kami sehingga bukti firman menjadi berkat buat kami, dan kami boleh naikkan doa sapa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Dan jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sedikit saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu ada murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah pada pagi hari ini. Firman Allah berkata demikian pada ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu ada murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kunci rahasia untuk jadi murid Tuhan dikatakan saling mengasihi. Kalau sama-sama murid masih berkelahi, sama-sama murid masih mengatakan yang tidak baik, sama-sama murid masih menyimpan kepahitan atau dendam atau hal-hal yang gak baik, bagaimana menjadi kesaksian hidup? Bagaimana orang tertarik akan ikut Tuhan? Bagaimana orang tertarik akan lihat Tuhan? Bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Bukti kasihnya ketika di kayu salib dia mengucurkan darahnya. Tetapi lebih pada Tuhan, orang yang lihat bukti, itulah bukti yang kita lihat. Yang lihat pada hari ini adalah murid-muridnya atau saudara saya saling mengasihi. Saling mengasihi, sebagaimana firman Allah berkata bahwa kamu ada murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau jadi murid Tuhan, kita harus saling mengasihi. Kenapa? Sebab Tuhan memberikan contoh teladan buat kepada kita. Dikatakan ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Sebab Tuhan memberi contoh teladan. Dia mengasihi saudara. Aku telah mengasihi kamu. Dengan apa Tuhan mengasihi? Lewat kematian di Golgota, lewat pengorbanan di Golgota. Itulah kasih yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara saya. Dan apa yang Tuhan memberikan contoh, kita juga lakukan sebagai murid-muridnya. Apa yang kita lakukan kembali? Jikalau saudara saling mengasihi. Jadi saling mengasihi baru diaku murid. Kalau belum mengasihi, belum diaku murid-murid Tuhan. Sebab murid Tuhan harus jadi contoh teladan. Saya dan saudara, mau tidak mau, kita harus menjadi contoh teladan bagi dunia ini. Amin. Contoh yang paling ringan, hubungan antara suami istri. Adakah hubungan suami istri, saudara hari ini saling mengasihi? Kasih itu korban.
saling berkorban untuk istri, saling berkorban untuk suami, dan anak dengan orang tua dengan anak dan keluarga di rumah kecil baru keluar dengan begaul dan segala-galanya, sehingga orang melihat tertarik sebab ajaran Yesus adalah kasih, dan kita mau mengasihi, saling mau mengasihi dan mempraktikkan firman dengan baik, sehingga kasih yang dari surga tetap mengalir dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara mau melakukan dengan kasih yang saudara kita pagi hari ini, saudara juga mencari Tuhan, siap berkorban waktu untuk mengadakan mezbah. Ini korban kasih. Tanpa korban ada kasih, sulit kita datang mengadakan mezbah, sulit. Daripada ada korban, ada kasih, pasti kita siapkan waktu. Mesti bangun jam 5, setengah 5 harus bangun. Mesti bangun jam 4, kita bangun setengah 4. Tergantung kebutuhan saudara, tergantung waktu saudara harus pergi. Kita bisa mengatur waktu dengan baik. So, waktu dalam tangan kita. Tergantung saudara mau atau tidak. Begitu suara bel kita akan bangun cepat untuk mengadakan mezbah pribadi masa keluarga. Baru kita bekerja dan segala-galanya. Amin. Benar Bapa di surga, Engkau mengajar kami untuk kami mengasihi, sebab Engkau sudah tunjukkan kasih-Mu di jual juta. Kasih yang luar biasa dari kami selagi kami masih berdosa. Engkau tunjukkan kasih-Mu kepada kami Tuhan, dan kami mau belajar hari lepas hari. Hubungan kasih yang paling mudah adalah suami istri dulu, buat anak-anak dan untuk saudara, bahkan kasih juga pada diri kami. Dan kami tidak main-main dosa, sebab diri kami ada milik Engkau, milik sudah tebus oleh darah yang sangat mahal, dan diri kami tidak akan melakukan perkara yang najis atau kotor atau campur. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja sedepan. Pelihara mereka, pelihara keluarga mereka semua. Apa jadi kebutuhan yang Kau cukupkan, dan tetap punya tanggung jawab dalam pundak mereka. Terima kasih Bapa, belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Pandemi jadi endemi, dan ekonomi kami tetap kuat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.